Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi pada channel Yenda Purbadian, yaitu channel pembelajaran seputar IT. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan materi terkait monitoring pada sebuah server atau pada virtual mesin dengan menggunakan tools Prometheus dan Grafana. Nah, Prometheus dan Grafana adalah dua alat open source yang sangat populer dalam dunia monitoring dan visualisasi data. Nah, saat digunakan bersama, Prometheus bertindak sebagai source data untuk menyimpan atau mengelola data metrik yang nantinya dikeluarkan oleh eksporter. Nah, sementara Grafana sendiri menyediakan user interface untuk visualisasi dan analisis data. Jadi kombinasi ini memungkinkan tim operasional, developer, dan IT manager untuk memantau kesehatan atau health system, mendiagnosis masalah, dan mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat dan real time. Secara spesifik, keduanya sering digunakan untuk monitoring infrastruktur, yaitu memantau performa server, database, dan jaringan. Kemudian monitoring aplikasi juga, yaitu melacak matriks aplikasi seperti waktu respon, tingkat error, throughput. Kemudian bisnis metrik juga, yaitu memantau metrik bisnis sebagai jumlah pengguna aktif, transaksi per detik, dan lain-lain. Nah, bahkan yang lebih menarik lagi, kita bisa menambahkan suatu notifikasi baik melalui email ataupun Telegram bot saat suatu server mengalami gangguan. Oke, di sini saya coba mapping poin-poin yang akan menjadi pembahasan pada video ini. Ada 4 poin yang akan menjadi pembahasan kita. Poin pertama itu ada Prometheus dan Grafana. Di sini sekilas saya akan memaparkan fungsi atau kegunaan dari kedua tools, yaitu Prometheus dan Grafana. Kemudian pada poin kedua itu ada Prometheus. Nah, pada part ini kita akan melakukan download untuk Prometheus dan Node Exporter. Kemudian kita akan melakukan setup Prometheus, membuat konfigurasi untuk Prometheus, terus kita akan melakukan konfigurasi juga untuk service daemon Prometheus. Kemudian terakhir kita akan memastikan bahwa Prometheus itu bisa diakses via web browser. Nah, kemudian untuk part ketiga itu ada Node Exporter. Nah, pada part ini kita akan melakukan setup Node Exporter, kemudian config service daemon untuk Node Exporter sendiri. Nah, kemudian yang terakhir pada poin keempat itu ada Grafana. Pada part ini kita akan melakukan install Grafana, kemudian akan membuat akses masuk ke Grafananya, kemudian yang terakhir adalah create dashboard untuk visualisasi data yang datanya akan kita consume dari Prometheus itu sendiri. Berikut adalah beberapa kegunaan untuk Prometheus. Yang pertama itu ada pengumpulan data atau scraping ya. Nah, untuk deskripsinya mungkin di sini teman-teman bisa baca sendiri ya. Nah, kemudian yang kedua ada penyimpanan data atau time series database. Kemudian yang ketiga ada query data atau PromQL. Nah, terus ada alerting. Nah, kemudian yang terakhir ada multi-dimension data model. Nah, kemudian di sini ada fungsi atau kegunaan dari Grafana. Nah, yang pertama itu untuk visualisasi data ya. Yang kemudian yang kedua ada integrasi multi-source. Kemudian yang ketiga ada dashboard sharing, ada alerting juga sama kayak di Prometheus, bahwa di Grafana juga terdapat fitur untuk alerting ya. Terus yang terakhir adalah templating. Pertama, kita akan download Prometheus terlebih dahulu. Jadi kita masuk ke menu download, kemudian kita download versi Linux karena saya akan menjalankan Prometheus ini di atas sistem operasi Linux pada server saya. Nah, di sini ada Prometheus versi 3.0.0, tapi statusnya masih pre-release ya. Artinya secara official belum stabil atau masih tahap pengujian. Nah, jadi kita tidak akan pakai yang versi 3.0.0 ini karena tidak direkomendasikan saat digunakan di production. Nah, kemudian di sini ada versi 2.55.1, tapi tidak ada tanda dia pre-release atau LTS seperti versi 2.53.3. Artinya versi 2.55.1 sudah resmi rilis tapi tidak mendapat dukungan jangka panjang atau long term support. Lain halnya dengan versi 2.53.3 yang mendapat dukungan jangka panjang. Nah, yang membedakan berikutnya mungkin antara versi 2.55.1 dan versi 2.53.3 dari sisi fitur yang jelas kalau versi
2.55.1 sudah pasti ada fitur terbaru gitu. Nah, cuman ya itu tadi apa tuh namanya 2.55.1 itu tidak mendapatkan dukungan jangka panjang ya atau long term support gitu. Hmm, jadi kita pilih yang versi 2.53.3 aja karena udah jelas ini stabil ya dan memiliki long term support juga dan kalau digunakan di production juga masih oke lah. Nah, untuk cara downloadnya teman-teman bisa klik kanan pada link package versi Linux ini, kemudian copy linknya. Nah, copy link address. Selanjutnya kita masuk ke terminal server kita untuk konfigurasi monitoring server. Kemudian paste yang tadi sudah kita copy. Nah, cara ini lebih simpel ya daripada teman-teman melakukan download di lokal komputer teman-teman, kemudian package hasil downloadnya ditransfer dari lokal komputer ke server atau virtual mesin teman-teman gitu. Selanjutnya kita akan download Node Exporter-nya. Nah, sebenarnya Node Exporter ini kita bahas di chapter atau poin ketiga. Hanya saja tidak ada salahnya kita download dari sekarang, jadi supaya nanti kita nggak bolak-balik gitu untuk proses downloadnya. Tapi sebelum melakukan download, mungkin saya sedikit sekilas saja ya menginformasikan Node Exporter itu apa sih gitu. Secara definisi, Node Exporter adalah salah satu komponen utama dalam ekosistem Prometheus yang berfungsi untuk mengumpulkan metrik dari sistem operasi host. Mengumpulkan metrik di sini seperti penggunaan CPU, penggunaan memori, penggunaan disk, statistik jaringan, statistik file system, dan load average. Selain fungsi pengumpulan metrik yang barusan saya sebutkan, Node Exporter juga menyediakan endpoint untuk Prometheus, yang mana Node Exporter menyediakan endpoint HTTP biasanya di port 9100, di mana Prometheus ini dapat melakukan scraping untuk mengumpulkan data metrik. Nah, kalau misalkan saya bayangkan mungkin dari sisi Prometheus semacam ada event atau trigger yang mana event tersebut akan di-running untuk melakukan hit ke endpoint HTTP yang sudah di-provide oleh Node Exporter yang tujuannya untuk mengumpulkan data metrik. Nah, kemudian yang terakhir ada metrik custom, yaitu memungkinkan penambahan metrik custom yang spesifik untuk aplikasi atau penggunaan tertentu. Mungkin itu saja sekilas penjelasan terkait Prometheus. Next, kita balik lagi ke web Prometheus untuk download package Node Exporter. Untuk cara downloadnya itu sama dengan Prometheus, jadi kita tinggal klik kanan copy link address. Oke, kemudian kita clear. Selanjutnya kita cek ya hasil download kedua package tersebut. Kedua package tersebut itu sudah selesai kita download. Setelah kita download, langkah selanjutnya adalah kita akan ekstrak kedua package tersebut untuk melakukan instalasi pada kedua file tersebut. Hanya saja yang pertama perlu kita install adalah Prometheus-nya sebagai package utamanya. Karena untuk package Node Exporter sendiri bisa dibilang seperti extension tambahannya ya. Nah, langkah pertama saya akan ekstrak terlebih dahulu Prometheus-nya. Jadi teman-teman ketikkan Oke, kemudian kita cek. Nah, ini adalah hasil ekstrak dari package Prometheus. Nah, kemudian kita masuk ke direktori Prometheus-nya. Oke, kita sudah masuk ke direktori Prometheus-nya, kita cek di dalamnya ada apa aja sih. Nah, jika kita perhatikan, dalam direktori Prometheus-nya terdapat beberapa direktori maupun file. Di sini terdapat Prometheus dan PromTools sebagai executable file atau binary file untuk menjalankan Prometheus-nya. Nah, sebenarnya untuk menjalankan Prometheus, teman-teman bisa langsung melakukan konfigurasi Prometheus dengan mengetikkan misalnya Prometheus config-nya apa dan seterusnya gitu. Hanya saja jika dengan cara seperti ini berarti Prometheus tidak berjalan pada background layer atau background prosesnya. Artinya jika kedepannya ada interrupt atau terminasi ketika sesi terminal dihentikan,
maka aplikasi ini akan secara otomatis tertutup. Jadi menjalankan Prometheus di foreground berarti bahwa proses tersebut terikat pada sesi terminal yang menjalankannya. Jika terminal ditutup, ya otomatis proses Prometheus juga akan terhenti gitu. Nah, jadi saya sarankan teman-teman menjalankan Prometheus-nya via Service Daemon atau pada sistem D, supaya nanti Prometheus-nya bisa berjalan di belakang layar. Nah, untuk melakukan konfigurasi Prometheus agar berjalan di belakang layar, terlebih dahulu kita buat grup dan user untuk Prometheus-nya. Nah, caranya, kita sudah membuat nama grup Prometheus. Selanjutnya kita buat user, kemudian user tersebut kita assign ke dalam grup Prometheus. Jika sudah, ini kita abaikan dulu. Kita fokus untuk konfigurasi Prometheus-nya. Dengan cara kita akan pindahkan binary file Prometheus dan PromTools ke direktori usr local bin, yang mana lokasi tersebut adalah salah satu lokasi untuk menyimpan executable untuk binary file di sistem Linux gitu. Nah, untuk itu kita clear dulu. Kemudian ketikkan. Nah, jika kita cek dengan mengetikkan, maka Prometheus sudah pindah pada direktori usr local bin. Begitupun dengan PromTool ya. Nah, keduanya sudah pindah pada direktori usr local bin. Oke, untuk mengecek versi yang digunakan, itu teman-teman bisa mengetikkan perintah. Nah, maka versi Prometheus yang kita gunakan adalah 2.53.3. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat direktori untuk file konfigurasi. Ada 3 file yang akan kita pindahkan ke dalam direktori tersebut, yaitu console libraries, console, serta file prometheus.yaml. Ini ya, console libraries, console, dan prometheus.yaml. Nah, untuk isi konfigurasinya nantinya akan banyak di file prometheus.yaml. Biasanya di sistem operasi Linux, untuk setiap file konfigurasi itu berada di direktori /etc ya. Jadi biar kita nggak confuse, kita akan membuat direktori untuk konfigurasi Prometheus di direktori etc ini. Nah, untuk itu teman-teman bisa ketikkan karena Prometheus ini sifatnya sebagai time series database, jadi kita perlu satu buah direktori untuk penyimpanan datanya nanti. Nah, untuk itu kita akan membuat folder baru bernama Prometheus di dalam direktori var_lib. Kebetulan pada direktori tersebut belum ada nama folder Prometheus. Nah, sebenarnya kita bisa saja menyimpan datanya itu pada direktori etc Prometheus gitu. Hanya saja di sini saya lebih memilih untuk memisahkan kedua fungsi tersebut supaya lebih rapi saja. Nah, fungsi di sini dalam konteks memisahkan antara konfigurasi dan penyimpanan data. Nah, oke, kita lanjut ya. Oke, selanjutnya ada satu concern yang perlu diperhatikan pada direktori yang baru kita buat. Karena ketika service Prometheus ini di running, akan ada proses scraping atau semacam sebuah operasi untuk menyimpan atau membaca data. Jadi pastikan bahwa permission pada direktori var_lib Prometheus, ownership-nya milik grup beserta user Prometheus yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, untuk memastikan ownership direktori var_lib Prometheus, ini mungkin kita cek dulu ya dengan mengetikkan perintah. Nah, jika kita perhatikan folder Prometheus yang barusan kita buat, ownership-nya masih punya root. Jadi jika Prometheus-nya nanti di running, kemungkinan akan menyebabkan error. Karena Prometheus-nya nanti akan di running menggunakan grup dan user Prometheus. Dari case tersebut, kemungkinan besar terjadinya error terkait permission. Untuk itu kita perlu mengganti ownership-nya dengan cara mengetikkan. Oke, kita cek lagi. Nah, sekarang untuk folder Prometheus, ownership-nya sudah milik Prometheus ya. Oke, sekarang kita akan pindah ke direktori etc Prometheus. Jadi ketikkan di sini kita akan melakukan konfigurasi Prometheus. By default, file konfigurasi sebenarnya sudah ada, yaitu di prometheus.yaml. Nah, di sini. Nah, sekarang kita cek seperti apa sih default konfigurasinya. Kita ketikkan. Nah, inilah gambaran umum default konfigurasi dari Prometheus. Kelihatannya memang cukup banyak, hanya saja kita bisa sederhanakan.
Karena ada beberapa blok script yang menurut saya mungkin untuk saat ini kebutuhannya tidak dipakai. Oke, yang pertama kita akan hapus blok script untuk alerting. Nah, yang ini karena untuk alerting ini bisa kita manfaatkan pada Grafana nantinya. Kemudian block script rules fail. Nah, ini akan kita hapus juga karena script ini berkaitan dengan penggunaan alerting dan recording. Misalnya untuk alerting kita membuat block script pengkondisian untuk mendeteksi penggunaan CPU. Jika CPU-nya sudah melebihi batas tertentu, maka alerting akan dijalankan. Nah, sedangkan recording sendiri digunakan untuk mendefinisikan aturan untuk menghitung atau mengagregasi matriks dan menyimpan hasilnya sebagai time series baru. Nah, ini berguna untuk mengurangi beban query langsung pada data mentah ya. Nah, oke, kita hapus dulu. Nah, sekarang yang ada pada file config Prometheus yaitu block script global dan scrap config. Nah, di sini saya mungkin akan jelaskan sedikit ya. Di sini ada scrap interval dengan value 15 second. Artinya, perintah ini untuk mengatur Prometheus dalam mengumpulkan metrik dari dirinya sendiri setiap 15 detik sekali gitu ya. Interval scraping adalah frekuensi di mana Prometheus akan mengumpulkan matriks dari target. Nah, kemudian di sini ada evolution interval. Value-nya ada 15 second. Artinya perintah ini untuk mengatur, mengevaluasi rules setiap 15 detik. Interval evaluasi sendiri itu frekuensi di mana Prometheus akan mengevaluasi rules yang didefinisikan dalam block script rule files yang tadi kita hapus ya. Nah, kemudian di sini ada job name dengan value Prometheus. Artinya nama job kita set yaitu Prometheus digunakan untuk memberikan label pada time series yang dikumpulkan, membantu dalam mengidentifikasi dan mengelompokkan matriks yang dikumpulkan dari target tertentu. Nah, kemudian di sini ada status config. Bagian ini digunakan untuk mendefinisikan target secara statis atau untuk mendefinisikan target yang akan di-scrap oleh Prometheus. Nah, kemudian di sini ada target localhost dengan value 9090. Artinya daftar target yang akan di-scrap. Dalam hal ini, Prometheus akan mengumpulkan metrik dari endpoint localhost 9090/matrix. Kebetulan pada config ini data yang akan kita scrap yaitu pada server yang sekarang saya gunakan. Oleh sebab itu targetnya diisi oleh localhost. Tapi jika teman-teman nantinya akan membuat monitoring server pada server atau VM yang lain, maka nanti tinggal menambahkan target dengan memasukkan IP yang akan kita scrap datanya. Oke, untuk konfigurasinya cukup seperti ini. Jadi kita keluar dulu pada file konfigurasi prometheus.yaml ini dan jangan lupa perubahannya kita save. Nah, setelah kita membuat file config untuk Prometheus, selanjutnya kita akan membuat service daemon untuk Prometheus agar dapat berjalan di background layer. Nah, di sini kita akan membuat blok config untuk service daemon miliknya si Prometheus. Nah, kebetulan di sini saya sudah menyediakan skripnya, jadi saya tinggal copy paste saja ya, dan teman-teman mungkin nanti bisa mengikuti ya. Saya jelaskan sedikit dulu. Di sini ada blok unit, service, dan install. Yang perlu diperhatikan adalah pada bagian service. Nah, di sini terdapat user sama dengan Prometheus. Kemudian ada grup juga yang diisi oleh Prometheus. Nah, perintah ini digunakan untuk menentukan user dan grup yang akan menjalankan proses Prometheus. Artinya Prometheus ini akan dijalankan under user dan grup bernama Prometheus. Nah, untuk user dan grup Prometheus ini yang tadi sudah kita create di awal. Nah, kemudian di sini ada exec start. Di exec start ini ada value yaitu USR local bin Prometheus. Nah, itu artinya adalah baris ini menentukan perintah yang akan dijalankan untuk memulai Prometheus atau jalur ke biner Prometheus yang akan dieksekusi. Nah, kemudian di sini ada config.file etc prometheus.yaml. Ini untuk menentukan lokasi file konfigurasi utama Prometheus. Kemudian di sini ada storage.tsdb.path parlib Prometheus.
Ini untuk menentukan direktori tempat Prometheus akan menyimpan data time series-nya. Nah, di sini kemudian ada web console.template etc Prometheus console. Nah, ini untuk menentukan lokasi template untuk web console Prometheus. Kemudian di sini ada web console library etc Prometheus console library. Ini untuk menentukan lokasi library untuk web console Prometheus. Kurang lebih seperti itu. Jika sudah, kita tutup konfigurasi service Prometheus-nya dan jangan lupa untuk di-save. Selanjutnya, karena kita baru saja menambahkan service daemon untuk Prometheus, maka kita perlu melakukan reload terhadap sistem D. Hal ini dilakukan untuk memberitahu sistem D agar membaca ulang konfigurasi unit file yang memperbarui daftar layanan yang dikenalnya. Nah, sehingga baik itu ada penambahan ataupun perubahan dapat langsung dieksekusi atau diterapkan. Nah, untuk itu kita ketikkan. Jika sudah di-reload, maka kita bisa mengecek service Prometheus-nya dengan mengetikkan. Nah, dapat kita lihat saat ini service Daemon Prometheus statusnya dalam keadaan inaktif atau dalam keadaan mati. Kemudian auto start-nya itu masih disable. Nah, kita akan ubah status auto start-nya menjadi enable agar ketika server atau VM-nya berjalan atau sewaktu-waktu VM-nya di restart, maka Prometheus-nya secara otomatis akan berjalan. Nah, caranya dengan mengetikkan. Nah, kemudian kita cek lagi status Prometheus-nya dengan mengetikkan. Nah, sekarang untuk hasilnya, service daemon-nya sudah aktif, kemudian untuk auto start-nya itu sudah enable, artinya tidak ada masalah dalam konfigurasi Prometheus. By default, Prometheus ini running pada port 9090. Kita bisa cek atau validasi dengan perintah. Nah, seperti ini. Untuk saat ini, Prometheus-nya sudah bisa kita akses via web browser. Hanya saja, sebelum mengakses via web browser, pastikan terlebih dahulu bahwa port 9090 itu sudah di-open jika pada server atau VM teman-teman menggunakan manajemen firewall. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan manajemen firewall menggunakan UFW, jadi kita cek terlebih dahulu apakah port 9090 sudah di-open di UFW dengan mengetikkan. Nah, ternyata port 9090 belum di-open ya. Nah, untuk itu kita perlu open dulu untuk port 9090. Jadi untuk itu ketikkan. Oke, kemudian kita cek lagi. Oke, port 9090 sudah berhasil di-open. Sekarang kita bisa mengakses Prometheus via web browser dengan mengetikkan alamat VM yang kita gunakan beserta port 9090. Nah, kurang lebih tampilannya adalah seperti ini. Jadi, nanti teman-teman bisa melakukan semacam query, tapi di Prometheus bahasanya itu adalah PromQL. Tapi sebelum ke sana, mungkin teman-teman terlebih dahulu bisa masuk ke menu status, kemudian di sini ada target. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa saat ini target scraping endpoint endpoint HTTP kita hanya pada localhost atau VM yang sedang saya gunakan saat ini. Karena memang jika kita melihat pada config prometheus.yaml, target scraping kita itu hanya pada localhost 9090. Kedepannya, jika teman-teman ingin menambahkan monitoring pada server atau VM yang lain, maka nanti tinggal menambahkan target atau job name dengan memasukkan IP yang akan kita scrap. Maka nanti di Prometheus pada halaman target akan bertambah endpoint-nya. Di sini saya akan mencontohkan jika kedepannya teman-teman akan menambahkan IP atau VM yang akan di-scraping atau dimonitoring servernya. Nah, untuk contohnya seperti ini. Jadi di sini kita menambahkan job name baru yaitu additional target, yang mana di dalam grup additional target ini itu terdapat 2 IP atau server yang akan dimonitoring oleh si Prometheus. Tapi jika teman-teman ingin menambahkannya di grup yang sama atau yang sebelumnya sudah existing, dalam hal ini misalkan job name-nya itu adalah Prometheus, nah ingin menambahkan di grup Prometheus ini, itu di targetnya di sini itu tinggal ditambahkan IP yang baru. Nah, terakhir, teman-teman juga jangan lupa untuk install Node Exporter. Ada IP atau server yang baru yang akan dimonitoring oleh Prometheus.
Nah, jika teman-teman ingin mengetahui data matrix di Prometheus itu seperti apa, teman-teman bisa langsung akses atau klik list di setiap table endpoint ini. Hanya saja, di sini ya, kita baru monitoring satu VM, yaitu VM yang sedang saya akses sekarang ya. Jadi di URL tinggal masukkan alamat. Ini adalah data yang nantinya akan kita visualisasikan ke Grafana. Karena seperti yang sudah saya sampaikan di awal, Prometheus sendiri tidak bisa membuat visualisasi data atau dashboard. Sehingga kita perlu Grafana untuk memvisualisasikan datanya ke dalam dashboard. Atau teman-teman juga bisa menggunakan fitur search di dalam homepage-nya Prometheus. Sebagai contoh, saya akan mencari data. Nah, kita execute. Nah, kurang lebih data yang ditampilkan untuk parameter from HTTP metric handle request total ini adalah kurang lebih seperti ini. Nah, sampai pada tahap ini sebenarnya kita masih belum bisa melakukan query terhadap matriks yang berkaitan dengan komponen-komponen server pada sebuah sistem operasi seperti CPU usage, memory usage, disk usage, network statistik, file system statistik, dan load average. Karena apa? Karena di sini kita baru menjalankan job Prometheus-nya saja. Jadi matriks yang bisa diambil hanya sebatas bawaan yang disediakan oleh Prometheus sendiri. Matriks ini berkaitan dengan status dan kinerja server Prometheus itu sendiri. Nah, untuk itu, sebagai informasi saja, kategori matriks bawaan Prometheus itu ada matriks server Prometheus. Artinya, metrik ini mencakup informasi tentang kinerja server Prometheus seperti durasi query, terus ukuran penyimpanan, dan penggunaan sumber daya ya. Nah, kemudian yang kedua ada metrik proses, yaitu informasi terkait dengan proses Prometheus seperti penggunaan CPU dan memori. Kemudian ada metrik HTTP. Ini terkait data mengenai permintaan HTTP yang diterima oleh server Prometheus. Nah, agar kita bisa mendapatkan data terkait matriks untuk komponen-komponen server pada sebuah sistem seperti CPU usage, memory usage, disk usage, dan lain-lain, maka kita perlu melakukan setup terhadap node exporter yang sudah kita download sebelumnya. Nah, untuk itu sekarang kita install dulu node exporternya.